Siti, seorang poluan muda yang penuh semangat dan tekad, selalu merasa bahwa hidupnya ada di jalur yang benar. Ia berdedikasi pada tugasnya untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari ancaman. Namun, takdir mempertemukannya dengan kejadian yang mengubah segalanya. Pada malam yang tak pernah ia lupakan, suatu malam hujan deras, Siti mendapat laporan mengenai sebuah rumah kosong yang terabaikan di pinggiran kota. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk memeriksanya. Sesampainya di lokasi, suasana mencekam langsung menyergapnya. Rumah itu tampak angker, gelap, dan sepi. Siti melangkah masuk, merasa ada yang ganjil. Di dalam rumah yang sunyi itu, Siti bertemu dengan sosok pria dengan mata merah menyala dan aura yang mengerikan. Bintang-bintang, kau tak bisa melarikan diri dari takdirmu. Bintang-bintang, pria itu berbisik dengan suara berat. Sebelum Siti bisa merespon, energi gelap menyelimutinya. Rasa panas dan dingin menghantam tubuhnya, dan seketika ia pingsan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, perubahan mulai terasa pada tubuh Siti. Ia merasa lebih lemah dan tertekan. Setiap malam, ia dihantui mimpi buruk yang sama, tentang dunia gelap yang penuh dengan makhluk tak kasat mata. Ketika pergi ke dokter, Siti terkejut mengetahui bahwa ia sedang mengandung. Namun, janin dalam kandungannya bukan manusia biasa. Rasa takut dan bingung mencekam dirinya. Setiap malam, Siti merasakan suara-suara dalam kepalanya. Bintang-bintang, aku ada di dalam dirimu. Siti, aku akan keluar. Bintang-bintang, suara itu menggema. Semakin kuat seiring berjalannya waktu. Siti tahu bahwa anak yang ada dalam kandungannya bukan hanya ancaman bagi dirinya, tetapi juga untuk dunia manusia. Di satu sisi, ia ingin menghentikan semuanya. Namun di sisi lain, ia merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Kekuatan yang mungkin bisa ia gunakan untuk melawan iblis yang menguasainya. Namun, waktu semakin menipis. Siti tahu bahwa ia harus memilih menyerah atau melawan kekuatan gelap ini. Dengan tekad yang bulat, Siti memutuskan untuk melawan. Ia akan mencari cara untuk mengendalikan kekuatan itu dan menghentikan kehancuran yang akan datang. Tetapi semakin ia mencoba mengendalikan takdirnya, semakin ia merasa semakin dekat dengan kegelapan yang tak terhindarkan. Siti semakin merasakan kedekatan dengan kekuatan gelap dalam dirinya. Setiap malam, ketika ia terjaga, suara-suara itu semakin jelas. Kekuatan ini milikku. Kau tak bisa lari dariku, Siti. Suara itu bukan hanya berasal dari dalam kepalanya, tetapi juga dari tempat-tempat gelap yang seolah mengamati setiap gerakannya. Dunia yang dulu ia kenal kini terasa asing, dipenuhi bayang-bayang yang mengintainya. Dalam keputusasaannya, Siti mencoba mencari bantuan dari rekan-rekannya. Namun, mereka tidak memahami apa yang sedang dialaminya. Mereka melihatnya sebagai seorang poluan yang tangguh, bukan wanita yang dihantui oleh kekuatan yang jauh melampaui kemampuan manusia. Siti menyadari bahwa ia tidak bisa berharap pada orang lain untuk menyelesaikan masalah ini adalah perang pribadinya. Suatu malam, saat Siti sedang berada di rumah, bayangan pria itu kembali muncul. Kali ini, ia tidak hanya muncul dalam mimpinya, tetapi berdiri tepat di hadapannya. Aku tahu kau rela, Siti, kau bisa menyerah sekarang. Aku akan memberikan kekuatan yang tak terhingga. Dunia ini akan berada di bawah kendalimu. Tapi Siti menatapnya dengan tatapan penuh tekad. Aku tidak akan menyerah padamu, katanya dengan suara bergetar. Meskipun ia tahu bahwa itu adalah tantangan besar. Aku akan mengendalikan ini dan menghentikan apa yang sudah dimulai. Dengan tekad itu, Siti memulai pencariannya untuk menemukan cara mengusir kekuatan iblis dalam dirinya. Ia melangkah jauh ke dalam dunia gelap yang ia takuti, bertemu dengan berbagai ahli dan penyihir yang mencoba membantunya. Namun, semakin ia menggali, semakin ia mengetahui bahwa kutukan ini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dihapus. Setiap usaha membawa konsekuensi, dan semakin ia menghubungkan dirinya dengan dunia yang gelap, semakin ia merasakan tarikan kekuatan itu dalam dirinya. Dalam pencariannya, Siti mulai merasakan sebuah kekuatan yang lain, sesuatu yang tak terduga. Mungkin, hanya mungkin, kekuatan itu bisa menjadi kunci untuk mengalahkan iblis yang ada di dalam dirinya. Namun, semakin ia berusaha untuk mengendalikan kekuatan itu, semakin ia merasa bahwa takdir yang ia hadapi akan menentukan tidak hanya masa depannya,
tetapi juga nasib seluruh dunia. Siti semakin mendalami kekuatan yang ada dalam dirinya. Dan meskipun ia merasa semakin terhubung dengan kekuatan gelap itu, ia juga mulai merasakan adanya perlawanan dalam dirinya. Kekuatan itu, meskipun jahat, memberikan kekuatan fisik yang luar biasa dan indera yang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Namun, dengan setiap lonjakan kekuatan yang ia rasakan, ia juga merasakan cengkeraman kegelapan yang semakin dalam, hampir menenggelamkannya. Pada suatu malam yang mencekam, Siti berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Wajahnya yang dulu tegas dan penuh semangat kini dipenuhi dengan keraguan. "Aku tak bisa menjadi seperti ini," bisiknya pada dirinya sendiri. "Aku tak bisa menjadi monster." Namun, saat itulah, suara pria itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih mendalam. "Kau sudah menjadi bagian dariku, Siti. Kau tak bisa lari dari takdirmu. Aku akan keluar, dan dunia ini akan menjadi milikku." Suara itu menggetarkan tubuhnya, dan ia merasakan kekuatan itu bergerak dalam tubuhnya, hampir meledak dari dalam. Siti terjatuh ke lutut, berusaha menahan gelombang energi yang datang begitu kuat. "Aku harus bertahan," pikirnya. "Aku harus menemukan cara untuk menghentikan semua ini." Ketika ia merasa hampir tak mampu lagi bertahan, Siti teringat pada seseorang yang pernah ia temui selama pencariannya, seorang pria tua yang mengaku tahu tentang dunia iblis. Pria itu memperingatkannya bahwa untuk menghentikan kutukan ini, Siti harus menghadapi sumbernya, tidak hanya mengusir iblis itu dari tubuhnya, tetapi juga menghadapinya secara langsung di dunia gelap, tempat iblis itu berasal. Dengan hati yang penuh keraguan, namun bertekad, Siti memutuskan untuk melakukan perjalanan ke dunia gelap. Di sana, ia harus bertarung bukan hanya dengan iblis yang menguasai tubuhnya, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Dunia gelap itu bukan hanya penuh dengan kegelapan dan ketakutan, tetapi juga dengan ujian-ujian batin yang harus ia hadapi. Dalam perjalanan menuju dunia gelap, Siti mulai merasakan sesuatu yang lain, sebuah kekuatan dalam dirinya, yang bukan hanya datang dari iblis, tetapi juga dari keberanian dan tekad untuk melindungi dunia yang ia cintai. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan hidup atau mati, dan hanya dengan menghadapi iblis itu, ia bisa mengakhiri kutukan yang sudah menghantui hidupnya. Namun, semakin Siti mendekati tujuan, semakin ia merasakan bahwa takdir yang menantinya lebih besar dan lebih gelap dari yang ia bayangkan. Akankah ia mampu mengalahkan iblis yang ada dalam dirinya, atau akan ia tenggelam dalam dunia gelap yang abadi? Siti, seorang poluan muda yang dikenal dengan tekad dan dedikasinya, tidak pernah membayangkan akan terjebak dalam dunia yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia temui. Suatu malam hujan deras, ia menerima laporan mengenai sebuah rumah kosong yang dihindari warga karena rumor aneh yang beredar. Tanpa ragu, Siti memutuskan untuk memeriksanya. Di dalam rumah yang tampak terlupakan itu, Siti bertemu dengan sosok pria misterius yang memiliki mata merah menyala. "Bintang-bintang, kau tak bisa melarikan diri dari takdirmu. Bintang-bintang," katanya. Suara berat dan menggetarkan. Sebelum Siti bisa bereaksi, energi gelap menyerangnya, membuat tubuhnya terjatuh ke lantai dan kehilangan kesadaran. Beberapa minggu kemudian, Siti merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Tubuhnya semakin lemah, dan ia dihantui oleh mimpi buruk yang sama. Sebuah dunia gelap penuh makhluk menyeramkan. Ketika memeriksakan diri ke dokter, terungkap bahwa ia sedang hamil. Namun, bukan anak manusia yang ada dalam kandungannya, janinnya adalah makhluk yang jauh lebih mengerikan. Setiap malam, suara pria itu kembali menghantuinya. "Bintang-bintang, aku ada dalam dirimu, Siti, aku akan keluar." Bintang-bintang, Siti mulai merasakan kekuatan iblis itu mengalir dalam dirinya, dan semakin ia berusaha mengendalikannya, semakin kuat dorongan untuk menyerah pada kegelapan. Tak ada pilihan lain, Siti mencari cara untuk mengusir kutukan ini. Meskipun ia tahu setiap usaha membawa konsekuensi. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang ahli yang memberitahunya bahwa untuk menghentikan kutukan, ia harus menghadapi iblis yang ada dalam dirinya di dunia gelap tempat asalnya. Dengan tekad yang bulat, Siti memutuskan untuk pergi ke dunia gelap. Meski ia tahu bahwa perjalanan ini akan menentukan nasibnya. Apakah ia akan tetap menjadi manusia atau terjerumus selamanya ke dalam kekuatan kegelapan? Ia harus melawan takdirnya, dan lebih penting lagi, melawan dirinya sendiri.
Siti melangkah lebih dalam ke dunia gelap yang mencekam. Setiap langkah terasa berat, dan udara di sekelilingnya semakin pekat, seolah berusaha menariknya ke dalam kegelapan abadi. Kekuatan iblis dalam dirinya semakin terasa kuat, mempengaruhi pikirannya, dan membisikkan kata-kata penuh tipu daya. Kau tak bisa menang, Siti, aku akan keluar, dan kau tak bisa menghindar lagi. Namun, Siti tetap berjalan, memaksa dirinya untuk bertahan. Aku tak akan menjadi budakmu, pikirnya, berusaha untuk menenangkan diri dan fokus pada tujuan. Ia tahu bahwa meskipun kekuatan itu besar, ia harus melawan untuk menyelamatkan dirinya dan dunia yang ia cintai. Setelah berjam-jam berjuang melawan perasaan takut dan lemah, Siti akhirnya sampai di sebuah lembar yang penuh dengan bayang-bayang yang bergerak. Di tengah kegelapan itu, sosok pria yang pertama kali menjeratnya muncul kembali, berdiri dengan senyum sinis. Kau akhirnya datang juga, katanya dengan suara berat dan mengancam. Takdirmu sudah ditulis, Siti, dunia ini akan menjadi milikku. Siti menatapnya dengan kebencian yang mendalam. Tidak, aku yang akan mengendalikan takdirku. Aku tak akan membiarkanmu menguasai diriku. Pria itu tertawa pelan, namun Siti merasakan sesuatu yang berbeda. Dalam dirinya, kekuatan yang lebih besar. Mulai bangkit kekuatan yang bukan berasal dari iblis itu, tetapi dari keberaniannya untuk melawan. Ia tahu bahwa hanya dengan mengalahkan pria itu, ia bisa mengakhiri kutukan yang menghantuinya. Dengan langkah mantap, Siti menyerang. Energi gelap di sekelilingnya berusaha menghentikannya. Namun ia bertekad untuk tidak mundur. Aku akan melawan, katanya dalam hati, memusatkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Perlahan, pria itu mulai mundur, terkejut oleh kekuatan baru dalam diri Siti. Kau memang kuat, katanya. Tetapi suara ketakutan mulai terdengar di dalam nada suaranya. Namun, ini belum berakhir. Siti tahu bahwa ia belum menang, namun ini adalah langkah pertama. Dengan kekuatan baru yang ia temukan dalam dirinya, ia melangkah lebih jauh, siap menghadapi pertempuran terakhir yang akan menentukan nasib dunia dan dirinya sendiri. Siti merasa keringat dingin membasahi tubuhnya saat pertempuran semakin intens. Dunia gelap di sekelilingnya berguncang, seolah mencerminkan pertarungan batin yang tengah terjadi. Kekuatan iblis dalam dirinya berusaha merasuki pikirannya, mengisi hati dengan ketakutan dan keraguan. Bintang-bintang kau sudah lelah, Siti, berikan dirimu padaku, dan aku akan memberimu kekuatan yang lebih besar. Bintang-bintang suara itu kembali bergema, membisikkan janji-janji manis yang menggoda. Namun, Siti menolak untuk menyerah. Bintang-bintang, aku takkan membiarkanmu mengendalikan hidupku. Bintang-bintang, katanya dalam hati. Merasakan api keberanian mulai membakar lebih kuat daripada sebelumnya. Siti tahu bahwa untuk melawan iblis ini, ia harus menghadapi bukan hanya kekuatan gelap, tetapi juga ketakutannya sendiri. Siti melangkah maju, dan pria itu kembali menghadangnya. Wajahnya dipenuhi ekspresi penuh ancaman. Bintang-bintang, kau pikir bisa mengalahkanku begitu saja? Aku adalah kekuatan yang menguasai alam ini. Bintang-bintang, katanya. Suaranya semakin dalam dan memekakkan telinga. Namun, Siti merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasakan kekuatan itu bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai bagian dari dirinya yang harus diterima, dikuasai, dan digunakan untuk melawan kegelapan itu. Bintang-bintang, aku bukan budakmu. Aku adalah manusia dengan takdirku sendiri. Bintang-bintang, Siti berkata dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan. Dengan keberanian yang membara, Siti meluncurkan serangan terakhir. Sebuah cahaya terang keluar dari dalam dirinya, menghantam pria itu dengan kekuatan yang luar biasa. Dunia gelap itu mulai retak, dan iblis yang menguasai tubuh Siti pun berteriak kesakitan. Bintang-bintang, tidak, kau tidak bisa mengalahkanku. Bintang-bintang, serunya. Namun semakin kuat Siti bertahan, semakin besar kegelapan itu menghilang. Dalam sekejap, dunia gelap itu hancur, dan pria itu lenyap. Siti terjatuh ke lutut, lelah dan kehabisan tenaga. Namun hatinya penuh dengan rasa lega. Ia berhasil mengalahkan kekuatan iblis yang menguasainya. Dan dunia yang hampir hancur kini selamat. Namun, meskipun pertempuran ini telah berakhir, Siti tahu bahwa perjalanan sejati baru saja dimulai. Kekuatan iblis itu mungkin sudah pergi, tetapi bekasnya tetap ada dalam dirinya. Bintang-bintang, aku harus terus berjuang. Bintang-bintang, katanya, menyadari bahwa meskipun kegelapan telah berlalu,
tantangan baru akan terus datang. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Siti bangkit. Ia tahu bahwa dia dan ia akan terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Setelah pertempuran yang mengerikan di dunia gelap, Siti kembali ke dunia nyata dengan perasaan campur aduk. Walaupun kekuatan iblis yang pernah menguasainya telah hancur, Siti tahu bahwa bekasnya masih membekas dalam dirinya. Meskipun ia merasakan kedamaian sementara, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang tak dapat ia sembunyikan atau hindari. Saat kembali ke kehidupan sehari-hari, Siti merasa semakin terisolasi. Rekan-rekannya, meskipun tidak tahu persis apa yang telah terjadi, mulai merasakan ada yang berbeda pada dirinya. Mereka melihat mata Siti yang penuh dengan kesedihan dan kekuatan, yang bahkan tidak dapat dijelaskan. Siti menjadi semakin tertutup, takut jika ia membuka hatinya, kegelapan yang sempat menguasainya akan kembali. Namun, di dalam hatinya, Siti tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia telah mengalahkan iblis itu, tetapi ia juga tahu bahwa ancaman dari dunia gelap belum sepenuhnya hilang. Ada kekuatan lain yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menguji ketahanan dirinya sekali lagi. Pada suatu malam yang sunyi, saat Siti sedang merenung di rumahnya, tiba-tiba ia merasakan kehadiran yang familiar. Suara itu kembali terdengar, meskipun kali ini tidak datang dari dalam dirinya, melainkan dari luar. Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Suara pria itu bergema, menembus kesunyian malam. Takdirmu belum selesai, Siti, kau belum sepenuhnya bebas. Siti merasakan getaran di dalam dirinya, seolah kekuatan iblis itu mencoba bangkit lagi. Namun, kali ini, ia tidak takut. Aku telah mengalahkanmu. Siti menjawab dengan suara tegas. Meskipun ada ketegangan yang kuat dalam dirinya, aku akan melindungi dunia ini, apapun yang terjadi. Pria itu tertawa dingin. Namun kali ini, ada ketakutan dalam suaranya. Mungkin kau telah menang kali ini, Siti, tapi akan ada lebih banyak ujian. Kegelapan ini tidak akan pernah benar-benar pergi. Itu adalah bagian dari dunia ini, dan juga bagian dari dirimu. Siti menyadari bahwa meskipun ia telah mengalahkan iblis itu, perjuangannya baru saja dimulai. Kegelapan yang ia lawan mungkin sudah hilang untuk saat ini, tetapi tantangan yang lebih besar mungkin akan segera datang. Namun, ia bertekad untuk terus berjuang, melindungi dunia yang ia cinta, dan tidak membiarkan kegelapan itu menguasai dirinya lagi. Dengan langkah yang mantap, Siti bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Ia tahu bahwa dalam perjalanan ini, ia tidak akan pernah benar-benar sendirian, dan dengan tekadnya yang kuat, ia akan terus bertarung melawan kegelapan yang mencoba merobek dunianya. Siti berdiri di tengah ruangannya, merasa ketegangan yang menggantung. Meskipun iblis yang pernah menguasainya sudah menghilang, kehadirannya masih terasa dalam pikirannya. Namun, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir. Aku takkan membiarkan kegelapan itu kembali, katanya pada dirinya sendiri dengan tekad baru. Tiba-tiba, pria dengan mata merah muncul lagi, berdiri di ambang pintu dengan senyum tipis di wajahnya. Takdirmu belum selesai, katanya, matanya memancarkan ancaman. Namun kali ini, Siti tidak gentar. Takdirku adalah milikku, bukan milikmu, jawabnya dengan tegas. Dengan tekad yang lebih kuat, Siti mengumpulkan kekuatan dari dalam dirinya. Kekuatan yang bukan berasal dari iblis, melainkan dari keteguhan hatinya. Cahaya mulai muncul dari tubuhnya, menerangi ruang yang gelap itu, dan bayang-bayang gelap menghilang. Pria itu mundur, dan dengan suara yang lebih lemah ia berkata, kegelapan tidak akan pernah sepenuhnya pergi. Namun, Siti tahu bahwa ia telah menang. Ia mengalahkan iblis itu sekali lagi, dan kali ini, ia lebih kuat daripada sebelumnya. Siti menatap langit malam, menyadari bahwa meskipun pertempuran belum sepenuhnya selesai, ia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Dengan langkah mantap, ia siap melanjutkan perjalanannya, tidak takut pada apa yang mungkin datang.